Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Muyun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Efek opini publik telah tercapai, tetapi pedang yang Anda sebutkan tampaknya belum dibor. Lin Xianyu tersenyum ketika melihat diskusi di mana-mana di kota Nanyun. Saya belum berlatih. Mu Yun berkata dengan santai, saya bilang saya melakukannya. Jika Anda membiarkan saya memperbaiki semua artefak, maka saya tidak akan kelelahan. Mungkinkah? Qi Yufeng, dia dipromosikan menjadi master gerabah tingkat rendah. Lin Xianyu tercengang. Berapa lama Mu Yun kembali, Qi Yufeng berhasil memperbaiki artefak tingkat rendah. Mengapa menatapku seperti ini? Mu Yun menyentuh wajahnya yang tertutup kain kasa ungu, dan tersenyum, sepertinya kamu sangat cerdas, dan kamu bisa merasakan wajah tampan di balik kerudungku melalui kerudungku. Ketika berita itu dirilis, seluruh South Cloud City dibahas secara menyeluruh, dan Pavilion Tongshan dalam 3 hari ditakdirkan untuk penuh dengan tamu. Pada saat ini, Pavilion Tongshan juga mengumumkan bahwa layanan VIP harus dibuka di Pavilion Tongshan dengan nilai top-up lebih dari 1 juta batu roh bermutu tinggi agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Lagi pula, apakah itu alat tanah tingkat rendah atau pil tingkat tinggi tingkat 7, yang dibutuhkan hanyalah sumber daya keuangan yang kuat. Jika tidak ada batasan, saya khawatir lantai 3 dan luar Pavilion Tongshan akan kewalahan. Dalam 3 hari, ada ratusan VIP lagi di Pavilion Tongshan, dan hampir seluruh konsorsium kuat Kekaisaran Nanyun bergegas ke pelelangan ini. Pada hari itu, Pavilion Tongshan membuka pintu, dan puluhan ribu orang berkumpul di pintu. Meskipun beberapa orang tidak memiliki sumber daya keuangan untuk memasuki ruang lelang, mereka dapat pergi ke aula Pavilion Tongshan untuk melihat kegembiraannya. Dan dalam 3 hari ini, Mu Yun juga sepenuhnya siap. Bagaimanapun, pelelangan ini dapat melebihi puluhan juta batu roh kelas atas. Dengan transaksi sebesar itu, sulit untuk menjamin bahwa beberapa orang yang belum dibuka akan menyerang Pavilion Tongshan. Lelang dimulai sepenuhnya. Di Pavilion Tongshan, di setiap ruangan yang elegan, gelombang aura yang kuat berfluktuasi, membuat orang merasa berfluktuasi. Keluarga kuno, keluarga Lin, keluarga Xiao, keluarga kerajaan, dan sekte darah bayangan hijau, orang-orang dari semua lapisan masyarakat tiba, dan bahkan Pavilion Sengdan datang. Di Akademi 7 orang bijak, Zhang Zihao, Mo Qingtian, Mo Wen, dan Gan Jingyu, serta Tuan Hongchen dan yang lainnya, juga tiba satu persatu. Ini adalah pesta. Namun, protagonis pesta itu adalah mereka, dan pembantaian juga mereka. Secara alami, Mu Yun mengatakan kalimat ini. Pada saat ini, Mu Yun mengenakan jubah ungu, berdiri di tengah seluruh rumah lelang. Halo semuanya, saya, Zimu, akan menyelenggarakan pelelangan ini untuk semua orang. Mu Yun dengan hormat memberi hormat dan berkata, tentang pelelangan ini, saya khawatir semua orang juga memahaminya. Namun, saya masih memiliki Pavilion Tongshan. Ada beberapa hal itu juga sangat bagus. Pertama, bawa beberapa dari mereka dan sajikan sebagai makanan pembuka untuk semua orang. Seperti yang dikatakan Mu Yun, seseorang sudah membawa sebuah kotak besar dan muncul. Kotak itu panjangnya 3 meter dan lebarnya setengah meter, dan terlihat sangat berat. Buka kotaknya, Anda bisa melihat sepasang tombak berbaring dengan mengesankan. Tombak, satu perak dan lainnya hitam, saling melengkapi, dan tombak perak bersenandung dan meledak, dan tombak hitam penuh dengan api, mereka adalah produk yang luar biasa pada pandangan pertama. Tombak hitam dan perak ini disempurnakan oleh Master Qi Yufeng Qi di pavilion ini. Hanya level ini, tapi saya tidak bisa membicarakannya. Tuan Zimu, apa yang tidak bisa Anda katakan kepada saya? Haha. Dengan sepasang senjata ini, Master Qi ingin memperbaiki uji coba artefak tingkat rendah, tapi tidak menyangka akan gagal. Kemudian, dengan bantuan Master Pavilionku, tombak ganda tidak dihapus, tapi itu bukan artefak tingkat rendah. Namun, itu sedikit lebih kuat dari senjata mendalam pamungkas, jadi aku tidak bisa mengatakan bahwa sulit untuk membicarakannya. Mendengar kata-kata Mu Yun, ada keributan di aula. Lebih kuat dari Profound Tool kelas atas, tidak dianggap artefak kelas rendah, setidaknya artefak setengah jadi, dan dalam hal kekuatan, mereka pasti lebih kuat daripada Profound Tool kelas atas. Tetapi di antara kerumunan, Guru Hong Chen merasa iri di hatinya setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa Master Alat Bumi Pavilion Tongshan adalah Zimu. Saya awalnya berpikir bahwa Zimu adalah pengrajin kelas rendah, tetapi sekarang tampaknya itu dapat menyelamatkan pengrajin kelas rendah yang akan gagal menjadi eksistensi di luar senjata misterius kelas terbaik. Zimu ini jelas bukan hanya senjata kelas rendah, pengrajin kelas. Oke, kalau begitu, harga awalnya adalah 1,5 juta, dan setiap kenaikan harus tidak kurang dari 100.000.
Mu Yun tersenyum, tentu saja, pelelangan ini mengacu pada semua batu roh kelas atas. Jika kamu memiliki roh terbaik si, foto pavilion Tongshan benar. 1,5 juta, banyak orang masih mampu membelinya. 2 juta, tepat setelah kata-kata Mu Yun jatuh, kenaikan harga terdengar. Tuan Hong Chen segera berbicara, 2.100.000. Seseorang segera mengikuti, 25 juta, 2.700.000. 3 juta, mendengar bahwa seseorang menaikkan harga, Master Hong Chen menolak untuk menyerah, dan bersumpah untuk mendapatkan senjatanya. Tuan Hong Chen, Anda adalah ahli alat profound terbaik, mengapa Anda begitu tertarik dengan tombak ganda ini, 4 juta. Sebuah suara terdengar, itu adalah Xiao Zantian, kepala keluarga Xiao. Xiao Zantian tidak berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan keluargamu oleh 3 keluarga besar 3 tahun lalu, jadi kerugiannya tidak besar. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah bekerja sangat keras. Setelah Patriark muda Xiao Qingyu kekuatan telah meningkat dengan pesat, ia juga telah menjadi master kedua dari daftar naga. Secara bertahap stabil. Jadi sekarang, dalam 4 keluarga besar, keluarga Xiao secara bertahap menjadi lebih kuat. 4,5 juta. Melihat Xiao Zantian berlomba-lomba dengannya, Master Hong Chen merasa sangat tidak senang. Dia hanya ingin mempelajari tulisan pada artefak setengah jadi. Xiao Zantian tidak tahu obat apa yang telah dia minum salah, jadi dia harus melawannya. 5 juta. Xiao Zantian berbicara lagi. 5 juta. 5 juta akan membeli alat kelas rendah. Xiao Zantian benar-benar kaya. Keluarga Xiao sekarang dalam masa kekuasaan. Xiao Zantian memperkirakan bahwa dia membeli tembikar setengah jadi ini untuk putranya. Mungkin saja Xiao Qingyu sekarang adalah orang dari Akademi 7 Orang Bijak, dan aku khawatir dia akan segera melampaui Gu Qihen. Mendengar Xiao Zantian meneriakkan 5 juta batu roh bermutu tinggi, semua orang tercengang. 6 juta. Tuan Hong Chen marah sebagai master alat yang sangat dalam di kekaisaran selama bertahun-tahun, asetnya tidak kalah dengan keluarga besar. Melihat Xiao Zantian bersikeras untuk bersaing dengannya saat ini, dia juga sangat marah. Tuan Hong Chen murah hati, saya yakin dengan Xiao Zan. Xiao Zantian duduk, wajahnya juga sangat jelek. Tuan Hong Chen mengira Xiao Zantian mempermalukannya, jadi mengapa Xiao Zantian tidak mengerti seperti itu. Sekarang, di Kekaisaran Nanyun, Pavilion Seinpil dan Pavilion Tongshan dapat memperbaiki alat-alat bumi, dan dia tidak perlu meminta bantuan Hong Chen jika dia membutuhkan senjata praktis. Menyinggung adalah menyinggung. Tapi dia tidak berharap Hong Chen begitu gigih. Namun, ada alat-alat kelas rendah yang nyata di bawah ini, dan akan lebih baik untuk mengambilnya ketika saatnya tiba. Pada akhirnya, gerabah setengah jadi dibeli oleh Hong Chen seharga 6 juta batu roh bermutu tinggi. Oke, makanan pembuka sudah cukup. Zimu hanya ingin memberitahumu bahwa Pavilion Seinpil memiliki kemampuan yang kuat untuk memperbaiki senjata tingkat tinggi. Kabinet akan memberikan diskon 20%. Diskon 20%. Ini hanya masalah besar. Dalam hal alat yang mendalam tingkat rendah, harganya juga ratusan ribu batu roh tingkat menengah. Mirip dengan kekuatan besar keluarga Xiao dan keluarga kuno, ada puluhan ribu seniman bela diri. Harga satu sepotong barang inferior datang. Keberanian, Pavilion Tongshan benar-benar berani. Di masa depan, bisnis keluarga Xiao saya akan dengan Pavilion Tongshan. Xiao Zantian tertawa. Pavilion Tongshan benar-benar melakukan hal-hal hebat, dan keluarga kuno saya juga akan mempertimbangkannya. Ya, diskon 20%, Pavilion Tongshan memang hati nurani. Mendengar kata-kata Mu Yun, berbagai kekuatan keluarga merasa senang di hati mereka. Diskon 20%. Gusinya mengerutkan kening, diskon 20%, maka keuntungan yang bisa kita dapatkan dari Pavilion Tongshan akan dibagi dua. Tuan Pavilion, Tuan Zimu telah mengatakan tentang ini. Pengurangan laba jangka pendek adalah untuk peningkatan laba jangka panjang. Qi Ming menjawab, kamu benar-benar patuh pada Tuan Zimu ini, jadi kamu tidak takut dia akan menjual Pavilion Tongshan. Master Pavilion bercanda, kali ini Tuan Zimu memurnikan gerabah kelas rendah dan pil kelas 7, semua keuntungan yang dihasilkan akan masuk ke Pavilion Tongshan, dia tidak menginginkannya. Oh, apa yang terjadi? Ada senyum di wajah Wang Xinya. Tuan Pavilion dapat yakin bahwa orang ini sama dengan kita, sampai kematian instruktur gembala, dan kepada 3 keluarga besar dan sekte darah bayangan hijau, dia memiliki noda darah yang dalam, jadi saya akan mempercayainya. Oke, saya harap Anda akan bergabung pada waktu itu. Mu Yun berdiri di atas panggung ketua dan tersenyum, maka puncak hari ini akan dimulai, pertama-tama, pelelangan pedang Cilong gerabah yang lebih rendah. Dengan mengatakan itu, pedang Cilong sudah dibawa ke atas panggung. Pedang naga merah, alat tingkat rendah, setelah verifikasi yang cermat, tidak ada masalah, kekuatan pedang ini, saya akan menunjukkan kepada Anda satu set ilmu pedang, mungkin Anda akan mengerti. Mu Yun berkata, mengangkat tangannya untuk mengambil pedang Cilong. Pedang itu panjangnya 3 kaki, dan namanya Cilong. Sebuah pedang keluar, berkabut dan bebas debu, dan napas panas menyapu seluruh bidang seni bela diri.
Mu Yun membuat pedang, dan napas panasnya, dikombinasikan dengan ilmu pedangnya, memberi semua orang di lapangan kejutan yang sangat kuat. Pedang yang bagus. Zhang Zihao duduk di ruang lelang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan pahanya dan berteriak. Pedang ini, aku harus mendapatkannya. Zhang Zihao dengan tegas berkata, pedang ini sangat cocok untuk seni pedangku. Pedang ini tidak lain adalah aku. Hari ini, teman-teman, tolong dukung aku. Beberapa orang di sekitar Zhang Zihao segera mengangguk. Pedang ini hanya dibuat untuknya. Bahkan, Mu Yun berlatih untuknya. Bagaimana dengan pedang ini? Saya pikir semua orang sudah melihatnya. Harga awalnya adalah 5 juta batu roh kelas atas, yaitu 50.000 batu roh kelas atas. Batu roh terbaik juga merupakan minoritas di Kekaisaran Awan Selatan. Umumnya, beberapa orang memperdagangkannya, dan kebanyakan dari mereka dicadangkan untuk murid inti mereka untuk berkultivasi. 5 juta, 6 juta, 6,2 juta. Laosan Liu, kamu malu menambahkan 200.000. 6,5 juta. Kenaikan harga berlanjut, dan 4 keluarga besar, Sekte Darah Bayangan Hijau dan Mo Qingtian, semuanya tetap diam. Tatapan Mu Yun penuh dengan jubah ungu, selalu menatap Zhang Zihao. Dia tidak percaya, Zhang Zihao tidak akan bergerak. 7 juta. Akhirnya, Zhang Zihao mau tidak mau menanyakan harganya. 8 juta. Pada saat ini, Xiao Zantian juga meminta harga. 8 juta, batu roh tingkat tinggi, membeli alat tingkat rendah memang bukan hal yang bagus. Namun, dalam kasus lelang, di mana harga tertinggi akan dibayar. Anda tidak berpikir itu layak. Seseorang rela menghabiskan banyak uang untuk membelinya. 8 juta, kepala klan Xiao benar-benar kaya, 9 juta. Zhang Zihao tidak bisa membiarkannya. Tapi 2 tombak panjang direbut oleh Master Hong Chen. Kali ini, Xiao Zantian tentu saja tidak akan menyerah. 10 juta. 10 juta batu roh tingkat tinggi, harga seperti itu, jauh melampaui harga alat tingkat rendah, tetapi pada saat ini, siapapun yang mengakui kekalahan adalah yang menundukkan kepalanya. Zhang Zihao disebut pendekar pedang tengah malam, dan dia adalah dekan Akademi Fengxian. Dia tidak akan menundukkan kepalanya saat ini. Dan Xiao Zantian sendiri adalah kepala keluarga Xiao, bahkan lebih tidak mungkin untuk menundukkan wajahnya, belum lagi dia baru saja menundukkan wajahnya. Menyerah lagi, kemana wajah keluarga Xiao akan berubah. 11 juta, Zhang Zihao berkata lagi. 12 juta, ayah, lupakan saja. Xiao Qingyu berkata dengan malu, sebenarnya aku punya Xiao Xing, tidak ada yang bisa menyakitiku. Aku tidak membutuhkan pedang naga merah ini. Siapa bilang alat yang lebih rendah itu? Di Kekaisaran Awan Selatan, tidak ada pasar, kamu tahu. Xiao Zantian berkata dengan sungguh-sungguh, alat kelas rendah tidak hanya dapat meningkatkan kekuatanmu, tetapi juga momen untuk merasakan kekuatan keluarga Xiao saya. Keluarga Xiao saat ini bukan lagi keluarga Xiao 3 tahun lalu. 15 juta. Xiao Zantian berteriak tanpa basa-basi. 15 juta. 15 juta, ini adalah harga setinggi langit yang sebenarnya. Semuanya, kamu punya 5 juta. Zhang Zihao memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan cemas, aku akan memenangkan pedang ini. Aku punya 3 juta. Aku punya 2 juta. Cukup. Wajah Zhang Zihao horizontal, dan dia berteriak 17 juta. 17 juta sudah menjadi batasnya. Tidak peduli seberapa tinggi dia bisa meminjamnya, tetapi sulit untuk mengembalikan yang dipinjam dengan kemampuannya. Lagi pula, dia bukan seorang penyuling, atau seorang alkemis, tetapi hanya generasi pendekar pedang. 18 juta. Tapi yang jelas, Xiao Zantian tidak berniat melepaskannya. Pedang cilong ini, dia juga harus memutuskan. Kepala klan Xiao memang heroik, 18 juta, apakah ada yang membayar harga lebih tinggi? Mu Yun tersenyum, kalau begitu, 20 juta. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, suara acuh tak acuh terdengar, yang segera menarik perhatian semua orang. Meng Guangling utusan penguasa darah bayangan hijau. 20 juta, bagaimana Meng Guangling ini bisa begitu bersedia? Bisakah kegiatan yang dilakukan Sekte Darah Bayangan Hijau di Kekaisaran Nanyun dalam 2 tahun terakhir kekurangan batu roh? Itulah yang saya katakan, sekarang beberapa kekuatan besar, minta saya untuk mengatakan bahwa Sekte Darah Bayangan Hijau adalah yang terkaya. Mendengar kata-kata Meng Guangling, di antara kerumunan, suara diskusi terdengar lagi, dan sudah mendidih. 20 juta batu roh bermutu tinggi hanyalah harga setinggi langit bagi banyak orang. 20 juta, bahkan Xiao Zantian tidak menaikkan harga saat ini. Harga 20 juta terlalu mahal. Tidak layak sama sekali. Pada akhirnya, pedang cilong dilelang oleh Meng Guangling dengan harga 20 juta. Itu membuat orang sangat iri, tetapi itu hanya bisa menjadi iri. Oke, selanjutnya, saya pikir pil yang paling diharapkan semua orang adalah pil untuk pelelangan Psychic Back to Death Pill. Mu Yun berkata lagi, pil kembali ke kematian secara psikis, yang unggul di antara pil 7 tingkat, orang yang sekarat bisa mendapatkan 3 tahun hidup tanpa penyakit apapun, dan orang yang terluka parah dan sekarat dapat meminumnya, dan cedera akan disembuhkan.
Peningkatan basis kultivasi memiliki manfaat paling penting, dan yang paling penting adalah dapat meningkatkan rentang hidup 10 tahun tanpa syarat apapun. Pada saat kata-kata Mu Yun jatuh di seluruh aula, seruan terus terdengar satu demi satu. Pil semacam itu memang cukup untuk membuat mereka berseru. Apakah itu untuk memperpanjang rentang hidup 3 tahun, untuk pulih dari cedera serius, atau untuk meningkatkan rentang hidup 10 tahun, ada godaan fatal untuk semua kekuatan besar. Godaan ini sulit untuk ditolak. Kata-kata Mu Yun baru saja jatuh, dan dia sudah merasakan beberapa tatapan panas jatuh di panggung lelang. Mo Qingtian dan Mo Wen pasti akan merebut Gan Jingyu. Gu Yunxian dari keluarga kuno dan Tai Huangyu dari keluarga kerajaan pasti akan direnggut. Keluarga Xiao dan keluarga Lin tentu tidak ingin keluarga kuno dan keluarga kerajaan melambat, dan mereka pasti akan merebut mereka. Dengan ketiga pihak ini, harga pil ini akan sangat tinggi. Harga awal, 5 juta batu roh kelas atas. Mu Yun tersenyum sedikit, mata ungunya bermekaran dengan senyum aneh dan jahat. 6 juta. Benar saja, Mo Qingtian adalah yang pertama berdiri dan mengekspor tawaran itu. Tuan Mo benar-benar berani, dan dia membuka mulutnya untuk menaikkan harga 1 juta keluarga kuno, 10 juta. Gu Yunxian berkata tanpa basa-basi. 10 tahun kehidupan, sekarang, penatua keluarga kuno, Gu Tianya, meninggal, pedang kuno Tianya menghilang, dan keluarga kuno didukung olehnya sendiri. Saya pikir dengan menghancurkan keluargamu, dia akan dapat berbagi aset dan kekuatan keluargamu. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa Sekte Darah Bayangan Hijau benar-benar serigala yang kurang makan, keluarga kuno tidak mendapatkan apa-apa, sebaliknya, mereka kehilangan banyak. Tapi pil kematian psikis ini harus diperoleh. Keluarga kuno masih membutuhkan dia untuk mendukung setidaknya selama 20 tahun, jadi dia harus hidup sebelum dia dapat melatih generasi berikutnya. Dia pasti akan mendapatkan pil ini. 12 juta. Royal Tai Huangyu tersenyum. Gu Yunxian, kamu membutuhkannya, dan aku membutuhkannya, bagaimana kalau menyerahkannya kepadaku? Kamu bermimpi. 15 juta. Gu Yunxian tidak berniat menyerah. 20 juta. Melihat dua orang yang berdebat, suara Mo Qingtian tidak asin atau acuh tak acuh. Dia sendiri adalah Master Alkimia Bintang 7 dari Kekaisaran Nanyun, dan dia telah mengumpulkan akumulasi yang kaya, tidak kurang dari keluarga besar, ditambah manajemen dan keuntungan dari Paviliun Juxian. Pil ini, untuk tuannya, dia juga harus menang. Pasukan tripartit jelas tidak mau menyerah dan menaikkan harga mereka. 20 juta batu roh bermutu tinggi, Tuan Mo benar-benar bersedia. Wang Xinya mencibir. Dia secara alami menyerah. Selama bertahun-tahun, akumulasi Mo Qingtian dapat dikatakan kaya dan tak terkalahkan. Terlebih lagi, sebagai tuannya, Gan Jingyu telah berakhir sekarang. Dia tidak bisa hanya melihat tuannya mati. Lin Xianyu berkata dengan serius. Wang Xinya mengangguk. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Tuan Zimu memiliki hati yang sangat berat. Jika dia memperbaiki pil 7 tingkat lainnya, saya khawatir dua keluarga besar dan Mo Qingtian tidak akan bertarung untuk pertarungan seperti itu. Sebaliknya, paranormal yang kembali ke pil kematian inilah yang menyebabkan 3 pria kuat dan berkuasa mendapatkan pertumpahan darah. 30 juta. Gu Yunxian berbicara lagi, jangan membantah, lain kali Anda menemukan obat semacam ini, Anda tidak akan tahu ini adalah tahun monyet. Dia tidak sabar. 40 juta. 50 juta. Master Mo menatap Gu Yunxian dan Tai Huangyu dalam-dalam, dan menghela napas, 100 juta. Di seluruh ruang lelang, ada ledakan suara mengerikan dalam sekejap. 1 miliar. Apa konsep dari 100 juta batu roh bermutu tinggi? Bahkan 4 keluarga besar saat ini, butuh beberapa tahun akumulasi untuk mendapatkan 100 juta. Mo Qingtian benar-benar kejam. 100 juta batu roh bermutu tinggi, apakah ada orang lain yang menaikkan harganya? Mu Yun tersenyum sedikit dan berkata, dalam hal itu, 150 juta, hanya saja seruan semua orang belum jatuh, dan sebuah suara terdengar lagi. Ini Meng Guangling lagi. 150 juta akan dilelang untuk pil berkualitas tinggi 7 tingkat. Apakah Meng Guangling ini bermain dengan Ling Xi sebagai kacang jeli? 200 juta. Namun, Mo Qingtian jelas tidak berniat menyerah. 200 juta batu roh bermutu tinggi sudah menjadi harga setinggi langit. Kali ini, Meng Guangling terdiam. Bukannya dia tidak bisa mengeluarkan 200 juta batu roh bermutu tinggi, tetapi jika dia mengeluarkannya, operasi seluruh Sekte Darah Bayangan Hijau di kota Nanyun akan diperpanjang. Setelah berpikir sejenak, Meng Guangling menyerah. 200 juta batu roh bermutu tinggi, selamat kepada Tuan Mo karena telah mendapatkan pil kematian psikis untuk pelelangan ini. Meskipun hanya ada 3 item di seluruh lelang, ini tidak diragukan lagi merupakan lelang mewah. Untuk Paviliun Tongshan, 226 juta batu roh bermutu tinggi tidak dapat ditukar dengan akumulasi 10 tahun. Hanya saja, dengan sumber daya keuangan yang begitu besar, dapatkah Paviliun Tongshan dapat menampungnya? Di akhir pelelangan, Mu Yun keluar dan datang ke belakang. Qiming, atur 3 kamar rahasia. 3 kamar rahasia. Mengapa Tuan? Biarkan kamu mengaturnya, di mana ada begitu banyak mengapa. Mu Yun mengutuk sambil tersenyum, 200 juta batu roh hanyalah makanan pembuka.
Hal berikutnya adalah sorotan yang besar. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun mengganti pakaiannya dan berjalan keluar lagi, hanya untuk melihat bahwa Kim Ming sudah mengaturnya, menunggunya di tempat. Tuan, kamu benar-benar dewa. Kim Ming berkata sambil tersenyum, 3 kelompok orang, semuanya ada di sini. Gelombang mana yang pertama kali kamu lihat? Apa yang kamu katakan? Aku mengerti. Kim Ming tersenyum dan segera pergi. Di 3 ruang rahasia, anggota dari 3 kekuatan semuanya dihibur oleh orang-orang mereka sendiri. Mo Qingtian dan Mo Wen keduanya tiba pada waktu yang sama. Saudaraku, apakah kamu yakin bahwa alkemis yang memurnikan pil kelas 7 dapat membuat pil untuk menyembuhkan luka tuannya? Mo Wen berkata dengan terkejut. Saat itu, Mu Yun mengatakannya, bahkan jika dia sudah siap bahan obat, kami masih membutuhkan Anda dan saya untuk bergandengan tangan. Pil kelas 7 ini lebih unggul. Saya membeli pil ini, pertama untuk menunda kehidupan Master, memikirkan cara, dan kedua untuk melihat Master Alkimia Master ini, apa metodenya. Mo Qingtian berkata dengan gembira, dia benar-benar tidak mengecewakanku. Jika kita memberikan alkimia ini alkimia yang pernah ditinggalkan Mu Yun, dia pasti akan setuju. Aku menyalahkanmu. 3 tahun lalu, jika kamu dan aku melindungi kehidupan Mu Yun, aku tidak akan menghabiskan 200 juta batu spiritual. Lebih baik sekarang, aku menghabiskan begitu banyak batu spiritual tanpa alasan. Apakah kamu bahagia? Mo Wen mendengus dan duduk di samping, tidak berbicara lagi. Kedua tuan telah menunggu lama. Pada saat ini, pintu terbuka, Kim Ming tersenyum sedikit, dan berkata ini adalah kepala alkemis dari pavilion Tongshan Tuan Zimu. Dia, bukankah dia seorang penyuling? Tuan Zimu cukup mahir dalam alat pemurnian dan alkimia. Kim Ming tersenyum, jika kamu ada hubungannya dengan dua tuan, kamu bisa berdiskusi dengan Tuan Zimu. Halo, dua tuan. Mu Yun membungkuk sedikit dan tersenyum. 3 tahun kemudian, dia hari ini berbeda dari masa lalu. Sebelumnya, alasan mengapa dia tidak dapat memperbaiki pil kelas 7 adalah karena batasan ranah. Tapi sekarang, tersembunyi di api langit, setengah langkah melalui para dewa, Mu Yun bukan lagi Mu Yun yang perlu ditekan, tetapi Mu Yun yang telah bangkit dengan kuat. Sebelumnya, menghadapi keduanya, Mu Yun masih sedikit tertekan. Tapi sekarang, dia tidak memiliki tekanan. Dapat dikatakan bahwa Mo Qingtian dan Mo Wen saat ini benar-benar lebih rendah darinya. Dalam garis alkimia, keduanya bukan lagi objek transendensi baginya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.